pertama hujan turun sangat deras, sangat lebat, bahkan tidak pernah ada hujan selebat itu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. BTW aku punya tante nih, dengerin ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Oke, kali ini aku mau cerita tentang salah satu kisah Nabi dan kapalnya. Kalian sudah tahu siapa dong? Siapa? Udah tahu dong? Bercandaku. Jadi ini adalah kisah Nabi Nuh dan juga kapalnya. So, happy watching. Sebelum Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, sempat terjadi kekosongan kenabian, sehingga membuat masyarakat melakukan banyak sekali kemaksiatan. Di antaranya, mereka menyembah berhala dengan membuat berhala itu sendiri. Kemudian mereka menamai berhala itu dengan sesuai nama keinginan mereka, dan mereka menganggap mereka itu Tuhan. Di antara nama-nama berhala itu ialah Wat, Suwa, Yakut, Nasr, dan sesuka mereka. Kemudian mereka ya dibuat-buat sendiri, ya disembah-sembah sendiri. Namun pada usia 450 tahun, Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Ia kemudian mulai berdakwah. Dakwah pun bermacam-macam, mulai dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Nabi Nuh ini sangat sabar, cerdas, dan juga bijaksana. Nabi Nuh menyadarkan kaum kafir bahwa berhala itu loh tidak dapat disembah. Ia kemudian menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy bahwa melihat kebesaran Allah seperti langit, bulan, bintang, matahari, alam semesta, sungai-sungai, segala kebesaran Allah. Nabi Nuh tunjukkan kepada mereka supaya mereka itu menyadari akan adanya kebesaran Allah SWT. Nabi Nuh juga mengajarkan atau mengingatkan serta memberi nasihat bahwa ada balasan surga dan kenikmatannya bagi mereka yang beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ada balasan neraka bagi mereka yang berbuat kemungkaran serta melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa semasa hidupnya. Nabi Nuh meninggal pada usia 950 tahun. Jadi totalnya kurang lebih Nabi Nuh ini berdakwah selama 500 tahun. Tadi kan diangkat jadi rasul itu usia 450 tahun. Kemudian Nabi Nuh meninggal atau wafat pada usia 950 tahun, sehingga Nabi Nuh berdakwah kurang lebih selama 500 tahun. Nabi Nuh sangat giat dalam dakwanya, namun selama 500 tahun itu pun hanya beberapa yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, terutama dari golongan orang fakir miskin dan juga ya golongan ekonomi rendah seperti itu. Sedangkan para bangsawan atau orang-orang kaya, mereka lebih dominan untuk menghina serta mengejek Nabi Nuh akan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, ini nih momen dimana orang kafir yang kaya-kaya itu menipu Nabi Nuh. Jadi seperti ini, mereka mendatangi Nabi Nuh, kemudian menawarkan sesuatu kepada Nabi Nuh. Mereka berkata agar Nabi Nuh meninggalkan kaumnya yang kafir, meninggalkan kaumnya yang orang-orang fakir miskin itu tadi, agar mereka mengikuti ajaran Nabi Nuh. Jadi kayak nimbal balik gitu loh teman-teman. Orang kaya itu akan masuk ke ajaran Nabi Nuh jika Nabi Nuh meninggalkan kaum-kaumnya. Nabi Nuh pun yang sangat bijaksana dengan tegas menolak permintaan tersebut. Kecerdasan Nabi Nuh dalam menjawab segala tuduhan ataupun rencana jahat kaum kafir membuat Nabi Nuh ini dapat menjawab mereka dan membuat mereka ini terdiam. Mereka pun gak suka loh Nabi Nuh seperti itu. Mereka semakin membenci Nabi Nuh, namun Nabi Nuh tetap giat dalam menyampaikan dakwanya, sehingga mereka pun semakin giat juga menolak dakwah Nabi Nuh ini gitu.
Suatu ketika mereka pun pernah menantang Nabi Nuh untuk agar Tuhan Nabi Nuh ini menurunkan azab kepada mereka. Mana Tuhanmu, mana azabnya, seperti itu. Mereka menantang Nabi Nuh untuk Tuhan Nabi Nuh ini menurunkan azab kepada mereka. Sedangkan Nabi Nuh pun menjawab dengan cerdasnya, Tuhanku, jika Tuhanku berkehendak, Tuhanku azab itu ialah kuasa dari Tuhanku, dan Tuhanku jika berkehendak, maka kalian pun tidak akan bisa menghindarinya. Sesungguhnya kita semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Seperti itu kata Nabi Nuh. Tak menghiraukan hujatan mereka, Nabi Nuh pun tetap bersikeras untuk melanjutkan dakwanya semampunya. Dengan giat dan berusaha, Nabi Nuh terus menyiarkan agama Allah, namun terus saja ditolak oleh kaum kafir, sehingga mereka terus mencoba menghalangi Nuh, serta mereka akan mengancam Nabi Nuh untuk, jika kamu melanjutkan dakwahmu, maka kamu akan kami rajam beramai-ramai. Seperti itu. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, kisah Nabi Nuh dan juga kapalnya. Nabi Nuh merasa bahwa dakwanya mengalami jalan buntu. Kaumnya sudah tertutup hatinya untuk menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka tidak lagi mau mendengarkan segala nasihat yang diberikan Nabi Nuh. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan kaum kafir berada di permukaan bumi ini. Sesungguhnya jika mereka ada di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali keturunan yang kafir juga. Kurang lebih seperti itu doa Nabi Nuh. Kemudian Allah pun mendengar doa Nabi Nuh, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nabi Nuh pun kemudian menuruti perintah Allah untuk segera membuat kapal di atas bukit. Nah, saat pembuatan kapal ini, Nabi Nuh dibantu oleh pengikut-pengikutnya membuat dengan sabar berhari-hari, hingga suatu ketika kaum kafir ini datang kepada Nabi Nuh dan menghina serta mengejek Nabi Nuh. Lihatlah Nuh, sudah gila, kemarau gini kok buat kapal sebesar itu lagi. Seperti itu. Nabi Nuh pun tidak menghiraukan mereka. Nabi Nuh terus membuat perahu sesuai yang diwahyukan Allah. Hingga suatu ketika kaum kafir ini iseng kayak gitu, saat Nabi Nuh dan kaumnya tidak ada, maksudnya mungkin lagi beristirahat, mereka pun memberikan kotoran pada perahu atau kapal Nabi Nuh ini tanpa sepengetahuan Nabi Nuh. Tidak lama kemudian, siapapun yang membuang kotoran di atas kapal Nabi Nuh, perut mereka itu jadi sakit gitu. Nah, mereka pun kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi Nuh dan meminta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun memerintahkan mereka agar membersihkan kotoran tersebut, dan sembuhlah mereka. Beberapa hari Nabi Nuh dan pengikutnya menyelesaikan perahu tersebut atau kapal tersebut. Sesuai wahyu Allah, Nabi Nuh pun kemudian menyuruh pengikut-pengikutnya untuk masuk ke dalam kapal, termasuk hewan-hewan lainnya. Kemudian tidak lama hujan turun sangat deras, sangat lebat, bahkan tidak pernah ada hujan selebat itu sebelumnya. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat putranya Kan'an berlari-lari mendaki ke puncak gunung untuk mencari perlindungan, namun dia tidak mau. Dia enggan mengikuti ajaran ayahnya. Kan'an ini termasuk anak yang sangat durhaka, sehingga tidak mendengarkan nasihat ayahnya untuk beriman kepada Allah, sehingga dia tetap bersikeras untuk mencapai puncak gunung. Ia pikir itu hujan biasa dan akan reda sebentar lagi, seperti itu.
Kemudian Nabi Nuh pun sangat bersedih mendengar keputusan Kan'an yang tidak mau mengikuti ajarannya. Kemudian tidak lama banjir besar pun datang menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh yang kafir dan menentang Nabi Nuh, serta termasuk putra-putranya tadi juga ikut tenggelam. Berdasarkan suatu riwayat, kapal Nabi Nuh ini berlayar kurang lebih selama 40 hari dan kemudian Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk turun. Kemudian Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya selamat dan melanjutkan kehidupan lagi seperti biasanya. Nah, itu tadi teman-teman sedikit kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah di balik kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekian dari aku, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang, kalian bisa menambahkan di kolom komen. Mohon maaf juga jika kurang ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.